Oke, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu sama Budian ya. Hari ini kita akan eh, melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perintah do while dan while do. Tapi sebelum kita untuk melanjutkan materi selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu kelebihan orang miskin yang nggak dimiliki oleh orang kaya. Apa nih kelebihannya orang miskin nih? Jadi orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin itu akan masuk surga sebelum orang-orang kaya sejauh 500 tahun. Wow, 500 tahun. Jadi kamu yang merasa, kita yang merasa nggak punya apa-apa, jangan berkecil hati. Karena kita di surga lebih duluan masuk 500 tahun lebih dulu. Wah, ternyata ini kabar baik buat kita ya. Jadi kita harus bersyukur atas apapun yang diberikan Allah kepada kita. Terima kasih ya Allah atas semuanya. Nah ini, apa yang Anda simpan belum tentu menjadi rezeki Anda. Itu betul sekali. Bahwa manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku. Padahal hakikatnya hartamu dan hartamu itu hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang gunakan kamu sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga terisa di hari kiamat. Jadi anak-anak, hartamu yang kamu sekarang punya, yang merasa kaya raya nih, kemudian juga iya nih, harus tahu diri nih ya. Jadi hartaku belum tentu jadi hartaku, karena hakikatnya harta itu adalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan hingga tersisa di hari kiamat. Oke, yang merasa kaya juga jangan merasa sombong, yang merasa miskin juga jangan berkecil hati, karena semua itu harus disyukuri oleh kita semua sebagai manusia. Terima kasih Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Oke, lanjut. Hari ini kita akan menerangkan tentang apa nih? Matkulnya PBO, judulnya menerapkan struktur kendali program. Topiknya perulangan while dan do while. Pertemuannya keempat. Kesekian kali pertemuannya. Baik, lanjut. Materi sebelumnya apa ya? Nah, ini di sini ada. Nah, kira-kira dari hasil ini tadi, pelajaran Budian yang barusan ini tadi, publik kelas cabang, ini ada integer D. Kira-kira hasil outputnya apa nih anak-anak? Masih ingat nggak ini hasil outputnya apa? Nah, silakan ditulis di buku hasil outputnya apa ya. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan prosedur struktur kendali bertingkat dalam pemrograman PBO ya, maaf ya. PBO nih, PBO atau pemrograman berorientasi objek, ganti PBO. Nah, terus bisa menerapkan struktur kendali, bisa merancang program, bisa membuat program juga. Oke, lanjut. Nanti ada penilaiannya. Nah, ini apa hasil output dari program di atas? Public class main, public static void main, integer i sama dengan 0, while i lebih kecil, lebih besar 5, sistem out println i plus plus. Nah, kira-kira ini hasil outputnya apa ya? While silakan diketik di keyboard, di notepad atau di netpin untuk mengetahui hasil outputnya apa. Silakan dikerjakan. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan struktur perulangan while? Apa ya? Itu kan? Kemudian coba ini yang kedua nih. Nah, ini public class main, public static void main, ada integer i sama dengan 0, do sistem out println i plus plus while i lebih besar apa dengan 5 atau lebih besar 5. Jadi kira-kira hasil outputnya apa nih? Kalau tadi kan while aja nggak ada do-nya. Kalau ini ada do-nya langsung while. Kira-kira hasil outputnya apa ya? Silakan kalian ketik di keyboard ya. Terus apa yang dimaksud dengan struktur perulangan do while? Nah, ada while, ada do while. Kira-kira apa ya? Yuk, pusing ya? Semangat! Mari kita presentasikan. Nah, struktur kendali. Ya. Struktur kendali itu dalam pemrograman adalah bagian penting dalam suatu bahasa pemrograman, karena bagian ini mengatur jalannya eksekusi suatu program. Dan struktur kendali dibagi dua, anak-anak. Yang pertama adalah struktur keputusan atau percabangan. Yang kedua adalah struktur perulangan. Nah, kalau kemarin kan kita udah belajar keputusan ya. Kalau keputusan berarti ada if sama switch. Ya. Kalau perulangan itu berarti mengulang beberapa baris. Itu bisa menggunakan for, while, do while, atau for each. Dan for each. Jadi struktur kendali ada dua ya. Perulangan dan keputusan.
Diperhatikan ya anak-anakku yang soleh-soleha. Nah, di PHP, maaf, harusnya ini PBO. Keliru ya. Keliru. Nah ya. Maaf. Struktur kendali. Ya. Nih. Ini harusnya di PHP ini itu ada, atau di PBO ada 4 juga. Ada for, ada while, ada do while, ada for each. Jadi untuk perulangan beberapa baris ada 4 jenis. Ada for, while, do while, dan for each. Terus ada juga 2 jenis perulangan dalam pemrograman, yaitu uncounted loop sama counted loop. Kalau yang counted loop adalah perulangan yang sudah banyak, jelas banyak pengulangannya, sudah jelas jumlahnya. Kalau uncounted itu tidak pasti dia akan ulang berapa kali. Nah, untuk perulangan while ini adalah suatu control statement di mana kode dieksekusi berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Dan pada struktur perulangan while mengecek kondisi expression berulang dilakukan pada awal perulangan. Hati-hati kalau while. Dia akan ngecek dulu kondisinya. Setelah itu dia akan ngecek kondisinya, lalu dia akan melakukan kegiatan atau melakukan pada awal perulangan. Ngeceknya kondisi itu di awal perulangan. Sehingga apabila kondisi itu tidak terpenuhi atau false, maka perulangan tidak akan dijalankan. Itu while. Perulangan while termasuk ke dalam uncounted loop. Ini ya, tadi ada 2 jenis perulangan ya, ada counted sama counted loop. Nah, penulisannya adalah while kondisi. Cek dulu kondisinya. Kalau kondisinya true dia akan mengeksekusi, kalau kondisinya salah dia tidak akan dieksekusi. Oke, paham? Terus yang kedua adalah perulangan do while. Perulangan do while digunakan untuk melakukan perulangan apabila kita tidak mengetahui akhir dari perulangan tersebut. Dan pengecekan kondisi dilakukan di bagian akhir. Sehingga meskipun kita pada pengecekan kondisi mendapatkan nilai false, maka akan tetap berjalan 1 kali. Penulisannya adalah do. Lakukan dulu, baru dicek kondisinya. Nah, gitu ya, anak-anak ya, paham ya, bisa dipahami ya, anak-anak ya, anak yang soleh-soleha. Oke, perbedaan while dan do while. Perintah while memiliki syarat tidak terpenuhinya syarat yang salah, maka kode dalam perulangan tersebut tidak dijalankan sama sekali. Jadi kalau misalkan kondisinya salah, dia tidak akan terjadi perulangan. Tidak terjadi perulangan. Contohnya sintaksnya adalah while kondisi statement yang akan diulang. Sedangkan yang do while ini kan pakai PHP, maaf ya, harusnya pakai PBO ya anak-anak ya, tapi sama aja kok. Jadi kalau yang do while itu syaratnya perulangan akan dijalankan sekali baru dicek. Jadi ketika perulangan itu salah, maka akan dijalankan sebanyak 1 kali saja. Paham anak-anak ya? Nah, jadi ini perbedaan antara while dan do while. Oke. Silakan evaluasi, klik di sini. Ini ada evaluasinya, kerjakan. Waktunya 5 menit, harus dapat 100 ya. Kerjakan ini bit.ly/do while. Oke, tugas prakteknya ini. Buatlah sebuah form. Nggak usah lah ya. Nggak usah. Nanti atau inputan ya. Inputan di mana? Di PBO itu kan masukkan harga. Setelah itu ketika di enter, maka harga tersebut akan berulang sebanyak yang diinputkan dan ditambah 1. Boleh menggunakan while atau do while. Jadi misalkan masukkan harga 1000, enter. Nah itu harus diulang harganya ditambah 1, misalnya 10 kali. Berarti harganya kan 1000, berarti 1001 sampai 1010. Gitu ya anak-anak ya, tugas prakteknya ya. Selamat mengerjakan. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah perulangan while adalah salah satu control statement di mana
Kode dieksekusi berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Dan jika kondisinya salah, maka tidak akan terjadinya perulangan. Sedangkan do while itu perulangannya dilakukan sekali walaupun kondisinya itu salah. Paham ya anak-anak kesimpulan pelajaran kita hari ini? Lanjut. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang for each dan for bersarang. Terus pesan saya, jangan tinggalkan sholat dan terus dilakukan secara berulang sebanyak 5 waktu dalam sehari. Karena sesungguhnya yang pertama kali dihisap pada amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan rugi. Ayo anak-anak, jangan tinggalkan sholat ya nak ya, nak soleh-solehahku ya semuanya. Wajib mengerjakan sholat 5 waktu karena amalan pertama yang dihisap di hari kiamat nanti adalah amalan sholat kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channelnya Budian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.